Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pada mahasiswa yang sedang berada di rumah atau di asrama. Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar materi tentang komunikasi, informasi, dan edukasi KIE, ya, pertemuan ke-4 ya. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana mengerti tentang komunikasi, kemudian pentingnya komunikasi, kendala dan kelancaran komunikasi, serta komunikasi yang efektif itu bagaimana. Ya, semoga kalian masih tidak bosan ya belajar tentang KIE dan tidak tertidur yang pasti ya, karena ini mungkin kalian mendengarnya sambil tiduran atau dan sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa catatan kalian ketika kalian mendengarkan ini akan saya nilai nantinya ya. Ini akan saya nilai sebagai bukti bahwa kalian hadir. Jadi ketika kelas online, karena kita tidak bisa secara fisik hadir, maka secara tugas itu hadir ya. Jadi kalian punya kewajiban lain. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu adalah kita harus mengerti definisi komunikasi. Nah, untuk komunikasi sendiri itu adalah proses di mana penyampaian informasi dari sender ya, atau pengirim, atau kalian yang ingin menyampaikan pesan tadi, yang sebelum disampaikan ya kepada receivernya, kalian akan men-encode dulu atau melakukan pengkodean di kepala kalian atau dipikirkan dahulu. Jadi proses komunikasi itu dimulai dari si sender atau orang yang ingin menyampaikan informasi tersebut, itu memikirkan dulu di kepalanya apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian disampaikan ya, kemudian disampaikan melalui channel ya, melalui berbagai cara, maksudnya beberapa cara, misalnya sebagai verbal, non verbal, baik itu lewat telepon atau secara langsung dan sebagainya, yang diterima oleh receiver ya, itu si penerima. Nah, si penerima tadi itu melakukan decode atau melakukan penerjemahan. Si penerimanya, kemudian dia akan melakukan interpretasi. Interpretasi itu adalah proses di mana si penerima ini memahami apa yang disampaikan oleh pengirim. Nah, kemudian akan diberikan feedback. Ya, komunikasi itu akan diberikan feedback oleh receiver dan akan ditransmit. Ini serupa dengan interpret sebenarnya ya. Hanya berbedanya kalau transmit itu respon dari si receiver yang diterima oleh sender. Nah, tetapi di samping komunikasi tadi berjalan ya, di samping sender tadi, proses komunikasi kan dimulai dari sender atau pengirimnya itu mengencode a message atau pesannya dikodifikasi di kepala ya, kemudian disampaikan melalui channel, kemudian diterima dengan cara dikodifikasi dulu, diterjemahkan dulu. Nah, setelah diterima, si penerima ini akan melakukan interpretasi. Apa maksudnya sih? Maksudnya dia apa yang dia sampaikan. Kemudian diberikan feedback oleh si penerimanya. Nanti akan ditransmit oleh sender, maka sender akan mengerti, oh ini ternyata feedback yang diberikan oleh si receiver. Nah, di samping itu, di sini ada noise yang mengelilingi ya, atau ada noise itu bisa kita bilang sebagai gangguan ya. Ada noise yang mengelilingi proses ini. Artinya apa? Noise di sini dapat mempengaruhi proses penghantaran tadi ya, penghantaran informasi atau penghantaran pesan. Nah, adanya noise gangguan ini akan pengaruhi kemampuan receiver untuk mendekodifikasi sampai ke interpretasi. Ya, misalnya noise ini suara bising dan sebagainya, ini bisa saja si penerima pesan tadi mengalami salah dengar istilahnya itu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian mengapa penting komunikasi?
Kenapa kita harus belajar tentang komunikasi walaupun kita jurusan farmasi ya, maksudnya belajar tentang obat saja gitu misalnya, kemudian bagaimana buatnya, bagaimana cara memakainya. Nah, ternyata karena kita melibatkan individu sebagai pasiennya. Pasien kita itu bukan komputer atau bukan tembok gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan pesan itu dengan baik. Nah, dikarenakan itu, maka kita harus tahu cara menyampaikan pesan yang kita miliki ya, dari kodifikasi dari kepala kita ya, misal di kepala kita ini punya banyak informasi misalnya. Kita sudah banyak tahu tentang obat, maka kita kodifikasi, kemudian kita sampaikan misalnya melalui verbal, ini ketemu langsung. Itu kita harus belajar cara menyampaikannya ya, karena di sini target kita adalah pasien. Kemudian pasien oriented yang berpusat pada pasien. Ya, kalau pasien oriented berarti semuanya ini orientasinya kepada pasien. Jadi pasien ini diutamakan. Ya, artinya nggak perlu kita pakai bahasa yang tinggi gitu ya. Kalau pasiennya nggak mengerti, kita utamakan pasien ngertinya bagaimana dengan bahasa yang lebih mudah. Ya misalnya kalian mau memberikan contoh gitu. Ini parastamol obatnya sebagai analgetik antipiretik. Nah, ini kan kurang tepat. Mungkin secara pengetahuan, secara terminologi benar, ya tetapi tidak bisa disampaikan ke pasien. Kenapa? Karena pasiennya tidak bisa melakukan dekodifikasi. Ya, atau penerjemahan di kepalanya nggak tahu dia maksudnya apa ini. Sehingga bisa saja kita ganti dengan ini obat untuk demamnya dan sebagainya ya. Kemudian pharmaceutical care, kebutuhan farmakoterapi ya, karena pasien itu butuh asuhan kefarmasian terkait pengobatannya. Mereka sangat butuh, mereka ingin tahu bagaimana cara menggunakan obat ini dengan benar, bagaimana dosisnya. Ya, sehingga kalau kalian sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang obat, ini harus belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu kalian tadi. Kemudian terapi obat rasional. Nah, ini yang sekarang paling banyak ditekankan gitu ya. Karena ternyata banyak obat yang tidak digunakan secara rasional. Nah, rasional itu seperti apa? Rasional itu kalau dulu ya itu ada 4T 1W ya. Yaitu tepat obat, tepat pasien, tepat indikasi dan tepat dosis ya, sebagainya. Nah, tapi sekarang sejak ada POR ya, panduan pengobatan rasional ya, POR itu di Kemenkes bisa sampai 13T kalau nggak salah ya. Jadi ada banyak poin-poinnya lagi diturunkan, sebenarnya tetap saja yang tadi, tapi diturunkan. Misalnya tepat obat, nah obat itu tepat dosis, tepat rute, tepat sebagainya. Nah, terapi obat rasional ini sangat penting di era sekarang ini, karena apa? Ternyata obat itu sudah banyak katanya kan ya. Obat itu sudah banyak, cuman cara menggunakannya belum tepat. Belum tepat itu tandanya apa ya? Karena belum rasional. Ya. Kemudian ahli dalam bidang kefarmasian. Nah, ya kalian nanti setelah lulus ini mendapatkan gelar gitu ya, SPAM, APT dan sebagainya, itu kalian dianggap ahli dalam bidang kefarmasian. Sehingga kalian punya tanggung jawab untuk melayani pasien ya. Oke, ini adalah proses komunikasi ya. Kalau komunikasi sendiri adalah berbagai informasi, ide, pikiran, dan perasaan. Ini yang bisa kita komunikasikan, yaitu informasi, ide, pikiran, dan perasaan. Nah, dalam hal ini yang kita komunikasikan adalah informasi, ide, pikiran, dan perasaan. Jadi ini yang dibagikan ya ketika kita melakukan komunikasi. Tujuannya yaitu terbentuknya pemahaman pada si pasien. Ya, tujuannya adalah pemahaman pada pasien. Nah, proses komunikasi ini dapat menggunakan media tertentu. Misalnya seperti kita sekarang ya, komunikasi bisa terjalin meskipun kita tidak tatap muka, yaitu dengan kuliah daring atau kuliah online misalnya seperti itu. Nah, nanti ke depannya mungkin komunikasi dengan pasien juga kita nggak melulu harus berada di tempat, misalnya kita lagi berada di luar kota dan sebagainya, ketika pasien menghubungi lewat telepon dan sebagainya, itu bisa terjadi komunikasi yang baik.
Bisa berupa verbal, tulisan atau non-verbal. Verbal mungkin kita sudah terbiasa ya komunikasi verbal. Tulisan juga udah sangat sering. Ya, verbal mungkin bisa nih via online masih bisa, tulisan masih bisa, sangat bisa via online, dan non-verbal. Nah, non-verbal juga sekarang sudah banyak video call dan sebagainya yang bisa dikomunikasikan dalam bentuk non-verbal. Artinya sekarang sudah tidak ada hambatan lagi kita dalam berkomunikasi karena semua media sudah tersedia. Ya. Dimungkinkan terjadi salah pemahaman. Nah, ini ya, ini khususnya untuk media-media tulisan. Kalau tulisan ini sering sekali terjadi salah paham. Kenapa? Karena salah meletakkan tanda baca saja ya, maka itu sudah bisa menjadi penghalang dalam komunikasi. Saya kasih contoh seperti ini. Dulu BKKBN, kalau nggak salah itu adalah punya semboyan 2 anak lebih baik. Ya, 2 anak lebih baik. Tapi kalau dipenggal kita membacanya, karena tulisan ini kan tergantung orang yang membaca ya. 2 anak lebih baik. Jadi kan seolah-olah kalau anaknya lebih dari 2 justru baik. Nah, ini biasanya terjadi pada media-media tulisan. Kemudian komunikasi fisiologis individu mempengaruhi proses komunikasi. Jelas ya, psikologis ini sangat pengaruhi. Ya, kalau dia sedang depresi misalnya ya, itu kita harus pahami juga pasien-pasien depresi itu harus seperti apa penanganannya. Kemudian psikologis dari farmasi juga ini berpengaruh. Misal psikologi dari kalian ini, kalian sedang banyak masalah gitu ya. Nah, itu jangan dibawa ke ruang konseling ketika kalian komunikasi dengan pasien. Jadi jangan sampai kondisi psikologis ini mempengaruhi si kalian ya sebagai pelayannya atau farmasisnya. Nah, untuk pasien mungkin kita hanya bisa memaklumi ya, karena kita tidak bisa memaksakan pasien untuk psikologisnya berubah ketika dalam proses komunikasi. Tapi kalau farmasis, kita harus belajar bagaimana kita meredam gitu ya, masalah kita atau gejala psikologis dari kita, agar ketika komunikasi terhadap pasien itu pasien tidak merasakan bahwa kita sedang punya masalah gitu misalnya. Kemudian unsur komunikasi interpersonal, ini adalah beberapa unsur komunikasi interpersonal atau antar orang. Yang pertama ada sender ya. Nah, ini adalah misalnya adalah apoteker ya, saya kasih contoh saja, apoteker. Kemudian pesannya apa nih? Biasanya informasi tentang obat. Kemudian ada receivernya siapa? Pasien. Ya. Kemudian ada feedback dari si pasien. Ya, dia akan memberi tanggapan. Atau dia cerita bahwa dia ternyata mengkonsumsi obat ini, hasilnya seperti ini, kurang nyaman, dan sebagainya ya. Nah, ini barrier ini banyak ya, bisa dari lingkungan ya, bisa dari noise, gangguan ya, bisa dari barrier ini juga bisa dari pemikiran, banyak sekali ya contohnya, dan lain-lain. Nah, proses ini ya, ini yang bisa kita sebut dengan konseling. Apa bedanya dengan PIO, pemberian informasi obat? Kalau PIO dia tidak ada seperti ini ya, hanya memberikan informasi saja. Ini obatnya untuk ini tidak ada proses feedback dan sebagainya. Ya, tidak terjadi 2 arah. Dan kalau PIO ini tidak hanya pada pasien. Ya, pada PIO receivernya ini bisa perawat, dokter, dan lain-lain ya. Tapi kalau pada konseling ini fokus pada pasien. Oke, selanjutnya adalah pemaknaan pesan. Pesan asli seharusnya ditangkap oleh receiver. Mestinya si receiver atau si pasien ini menangkap pesan yang kita berikan dalam arti yang sama. Ya, kalau kita mau dia tahu tentang A, maka harapan kita dia juga mengerti apa yang kita. Misalnya seperti ini ya. Ini suppositoria dimasukkan ke dalam dubur misalnya. Nah, ini kan mungkin terjadi noise ya, ada noise gitu mungkin si pasiennya, sehingga dengarnya nggak dubur gitu misalnya. Dia dengarnya bubur, sehingga yang dimaksudkan si apoteker sebagai sender tadi ditangkap dalam arti yang berbeda.
oleh si receivernya, sehingga dimasukkan ke bubur nanti ujung-ujungnya. Nah, ini contohnya. Nah, harapannya pemaknaan pesan ini adalah di mana si pasien menerima arti yang sama terhadap pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan oleh sender. Seperti itu. Kemudian kata-kata dan konteksnya. Pemahaman sangat dipengaruhi oleh pengalaman individu serta kondisi fisik dan mental saat itu. Ya, pemahaman bagi si receiver ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman individu bagi si pasiennya. Ya, kalau dia sudah berpengalaman gitu misalnya, Bapak pakai insulinnya tiap pagi, kemudian dia sudah selama setahun misalnya pakai insulin tiap hari. Jadi ketika kita sampaikan Bapak insulinnya diberikan di bawah kulit ya atau subkutan dan sebagainya, dia sudah mengerti. Ya, dia lebih mudah paham ketika kita sampaikan. Karena kan walaupun dia sudah biasa tetap harus dilakukan konseling. Tujuannya apa? Untuk memantau apakah dia benar cara menggunakannya. Misalnya itu kan tidak boleh di tempat yang sama ketika kita memberikan injeksi insulin, itu harus bergeser ya. Tidak di tempat yang sama karena nanti bisa inflamasi di daerah tempat yang sama itu kalau kita injeksi berulang-ulang di daerah yang sama. Nah, dia mengerti bagaimana cara injeksinya dan sebagainya. Ini dipengaruhi oleh pengalamannya tadi karena dia misalnya sudah 1 tahun menggunakan insulin pen. Kemudian penggunaan kata harus disesuaikan dengan kondisi sosial. Ini seperti saya bilang di pertemuan sebelumnya, kondisi sosial demografi si pasien. Bagaimana kondisi sosial dia? Misalnya tingkat pendidikannya bagaimana? Kalau memang pasiennya hanya tamatan SD gitu ya, jangan pakai bahasa yang ketinggian. Pakai bahasa yang santai saja asal pasiennya mengerti. Umur pasien kalau semakin tua misalnya kita harus pakai kata yang lebih sopan gitu misalnya. Suku dan lain-lain. Nah, ini suku ya yang pernah saya ceritakan bahwa suku ini sangat berpengaruh. Karena di Indonesia ini suku itu banyak jumlahnya dan setiap suku punya nada komunikasi yang berbeda-beda, intonasi komunikasi yang berbeda-beda, bahkan bahasa yang berbeda-beda juga. Misalnya kamu mungkin bagi kita itu kurang sopan, ya, tetapi bagi suku Sumatera Selatan ya, itu sudah sopan. Kamu harusnya seperti ini. Mungkin kalau bagi orang Jawa gitu ya, atau orang Sunda, kamu itu kurang pas gitu pemilihan katanya ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita bersyukur kalau misalnya si pasien gitu ya, itu satu suku dengan kita, sehingga kita tahu mana kata yang sopan, mana yang tidak sopan. Nah, tetapi jika sukunya berbeda, maka lebih baik menggunakan bahasa yang universal, ya. Anda, misalnya kalau mau bilang kamu tadi, Anda dan sebagainya itu lebih universal, lebih sopan, berlaku universal. Oke, kemudian komunikasi verbal versus nonverbal. Arti dari orang berbicara terdiri dari beberapa bagian ya. Ketika orang berbicara itu ada beberapa komponen. Ada kata-kata yang diucapkan, ya, nada suara, kemudian kecepatan dan volume percakapan, intonasi ini ya kaitannya dengan suku biasanya intonasi, variasi postur tubuh dan gerakannya. Ini ada beberapa bagian-bagian atau komponen ya ketika orang berbicara. Dalam komunikasi, kata-kata menyampaikan hanya sekitar 20% dari pesan. Jadi kata-kata itu sebenarnya hanya 20% dari pesan saja. 80%-nya dari mana? Yaitu komunikasi nonverbal, yaitu baik dari bagaimana pesan disampaikan ya dengan intonasi, ya dengan kecepatan, dengan volume dan sebagainya, dan body language ya atau gestur tubuh. Itu sekitar 45%. Jadi lebih besar ketika komunikasi ya secara langsung. Ini kalau kita perhatikan pesan itu justru lebih banyak disampaikan oleh body language daripada kata-kata. Kemudian penggunaan vokal. Berkaitan dengan karakteristik vokal, kualitas, kelancaran, kefasihan dari suara. Ketika kita berbicara ya, kualitas suaranya, kelancaran berbicara, mungkin kalau pakai bahasa Indonesia kita sama-sama lancar, atau mungkin ada orang Indonesia yang tidak lancar berbahasa Indonesia. Kefasihan dari suara, kemudian kualitas suara berhubungan dengan tone, nada, puncak, pola nada, volume, dan kecepatan. Nada dapat berarti khusus daripada kata-katanya. Misalnya gini, terima kasih atas pertanyaannya.
Jika dikatakan dengan nada keras akan berarti berbeda. Kata yang sama diucapkan dengan nada lemah lembut menunjukkan ketulusan. Misalnya gini, pasiennya setelah bertanya kita jawab, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk itu kami akan menjelaskan dan seterusnya. Nah itu kelihatan bahwa tulus. Tapi kalau kita nadanya tinggi, terima kasih atas pertanyaannya, itu kan kayak ditambah lagi gestur tubuh yang kurang baik gitu misalnya. Nah itu menunjukkan bahwa kita nggak tulus, kayak ya udah gitu pengen cepat selesai. Nah ini mohon diperhatikan ya ketika kalian berbicara dengan pasien nanti. Kecepatan berbicara harus memberikan kesempatan pendengar untuk dapat mengerti. Jangan bilang, ini obatnya Pak, diminum 3 kali 1, diminum sesudah makan, dan seterusnya. Nanti pasiennya bingung. Ya apa tadi Mas? Apa tadi Mbak? Gitu kan. Ini nggak ada jeda untuk si pasiennya mengerti apa yang sedang disampaikan. Kemudian ada kata interupsi. Anda tahu seperti ya akan membuat pesan tadi lebih sulit disampaikan dan mengganggu serta menjengkelkan mungkin ya. Ini juga mengindikasikan nervous, ketidaktentuan atau kurang pede dari si sender atau dari kalian nanti ya sebagai farmasi ketika di rumah sakit. Kalau kalian menjelaskan sesuatu itu Anda tahu seperti nah itu menandakan bahwa Anda sepertinya nggak pede gitu ya. Sama si pasien juga pasti berpikir, oh ini nggak tahu nggak sih sebenarnya, atau ketika proses interupsi tadi seperti itu jangan-jangan dia berusaha ngarang. Nah itu kan yang kita khawatirkan gitu ya. Kemudian komunikasi vokal yang efektif bila kiat pandai bercakap dengan nada hangat, percaya diri dengan suara dan kecepatan dan volume tepat dan tanpa interupsi. Ini adalah komunikasi vokal yang efektif ya. Kriterianya pandai bercakap dengan nada hangat, percaya diri dengan suara, dengan kecepatan dan volume tepat dan tanpa interupsi. Oke, nanti kalau ditanya, komunikasi vokal yang efektif adalah yaitu komunikasi yang bila kiat pandai bercakap dengan nada hangat, gitu ya. Selanjutnya adalah body language. Ini ada gestur, ekspresi wajah, kontak mata, kontak fisik, body posture, dan jarak personal. Gestur ini gerakan tangan ya terutama digunakan jika mengutamakan suatu atau membantu menggambarkan sesuatu. Gestur tubuh tangan kalian digunakan secara tepat akan sangat memperkuat komunikasi dan meningkatkan pendengar lebih mengerti. Mungkin kalau kalian mencontohkan cara menggunakan obat gitu ya dengan cara khusus, misalnya dia mau menggunakan obat inhaler gitu. Nah ini gestur ya atau gerakan ini justru lebih penting ya nonverbal ketimbang kita hanya menjelaskan ini diatur dosisnya, tarik napas segala macam tapi tidak memberikan contoh. Tapi kalau kalian memberikan contoh ini justru lebih mudah dimengerti oleh pendengar. Tetapi jangan digunakan berlebihan, akan mengurangi kata-kata yang diucapkan dan pendengar akan menjadi bingung. Ya, intinya jangan berlebihan gerak tangannya tadi ya. Gerak terus juga nanti kayak gak bagus ya. Ekspresi wajah selanjutnya, setelah mengatakan suatu, ekspresi wajah merupakan bagian yang terpenting dalam komunikasi. Jadi raut muka kalian itu akan diperhatikan oleh pasien ketika kalian memberi penjelasan. Ekspresi wajah seorang farmasis pada waktu mulai percakapan sangat menentukan bagaimana pasien akan menerima nasihat atau informasi yang diberikan. Kalau udah ekspresinya murung, ekspresi kesal gitu kan kelihatan ya, muka-muka kesal dan sebagainya. Ini pasiennya pasti ya tidak ada yang peduli nanti ya dengan apa yang kalian sampaikan. Sehingga usahakan ya meskipun suasana hati, emosi dengan mata, suasana hati, emosi sedang meluap-luap gitu ya kurang bagus, maka jangan sampai nampak. Ekspresi wajah merupakan semangat dan welcome tidaknya. Jadi kelihatan kalian tuh welcome gak sama pasien. Kalau yang tadi saya bilang ya, udah raut wajahnya udah kusut misalnya karena udah belum gajian dan sebagainya, misalnya dari rumah sakit atau bonusnya belum cair, waduh itu kelihatan sekali nanti ya ketika konseling. Farmasi juga penting tahu ekspresi wajah bahwa pasien mengerti atau menerima atau tidak nasihat dari informasi ya. Jadi kita juga harus mengerti raut wajah
Jadi sebenarnya kita semua sama-sama mengerti ya raut wajah itu, di mana orang itu tidak suka dengan kita, di mana orang itu tidak peduli, ignoran dengan apa yang kita sampaikan. Itu sebenarnya semua orang punya 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 insting untuk mengerti. Kontak mata, menghindari kontak mata merupakan jalan sukses untuk menghindari komunikasi. Ya, kalau orang nggak kontak mata berarti nggak komunikasi. Contoh mahasiswa yang baru saja ditanya dosennya ini misalnya ya, siapa yang bisa jawab tentang ini? Itu kan kayak mahasiswa itu pura-pura nggak lihat, ya menghindari kontak mata. Karena untuk menghindari komunikasi, ya, karena nggak mau ditanya gitu misalnya. Menjaga kontak mata selama percakapan vital untuk meyakinkan proses berkelanjutan karena menunjukkan tertarik pada subjek dan biasanya untuk menentukan siapa yang akan berbicara. Gitu ya. Walaupun kontak mata tanpa ada interupsi kurang nyaman dan membuat keberhasilan komunikasi ya. Jadi kalau menatap tanpa henti juga itu kan kayak kurang nyaman nih ditatapnya. Mungkin ada kalanya menunduk gitu ya atau melihat ke atas sejenak gitu sampai seperti berpikir dan sebagainya. Ya, tapi tidak mengurangi lamanya tatapan ya. Maksudnya tidak terlalu lama tengok kanan ke kirinya, hanya sesekali saja ya. Kemudian kontak fisik. Kontak fisik merupakan segala aspek proses komunikasi dan dapat meningkatkan komunikasi verbal. Ya, jadi kontak fisik ini meningkatkan komunikasi verbal juga. Sentuhan yang simpatik pada lengan sering dapat mengatakan jauh lebih berarti daripada kata-kata ya. Dengan puk-puk di pundak itu lebih berasa manfaatnya daripada kamu yang sabar ya. Nah, gitu. Walaupun jauh berbeda dari kultur yang sangat luas ya. Mungkin ada beberapa orang apalagi yang berbeda jenis kelamin ya. Laki-laki mau puk-puk pundak perempuan mungkin ini berbeda ya. Bisa jadi masalah malah untuk wanita yang tidak mau disentuh bukan mahramnya. Ini perlu diketahui seorang farmasi yang berhubungan dengan banyak variasi latar belakang sosial dan kultur yang berbeda ya. Kita harus tahu ya kalau kelihatannya pakaian jilbab besar ya, pakai cadar gitu misalnya. Ini kita udah tahu nih, ini nggak mungkin mau dipuk-puk tadi ya. Tadi sentuh gitu. Tapi kalau dia ya saya tidak bilang juga ya dengan tidak seperti itu baik juga. Jadi sebisa mungkin ya jangan kontak fisik lah kalau bisa ya, apalagi untuk lawan jenis. Kecuali mungkin udah nenek-nenek gitu ya, mungkin itu masih sopan gitu. Tapi kalau masih seumuran, ini kayaknya agak sensitif ya. Apalagi nanti mungkin ada suaminya gitu kan. Kalian puk-puk, aduh ini bahaya. Jadi bijaklah yang menggunakan kontak fisik. Kemudian body posture. Postur tubuh mempengaruhi pemaknaan dari receiver. Postur tubuh sangat berpengaruh bagaimana percakapan berhasil. Satu, posisi tertutup. Kalau orang berdiri dengan menyilangkan tangan, ini merupakan postur yang negatif dan tidak seorang mau memulai percakapan. Menyilang pertanyaan itu misalnya ya, kalian menunggu gitu ya biasanya. Postur tubuhnya lagi ya saling menyilang tangan kanan masuk ke ketek kiri gitu ya, saya kasih contoh mudahnya karena ini kan komunikasi verbal tidak bisa menunjukkan gestur tubuh atau body posture. Nah itu orang yang menyilangkan tangan itu postur negatif ya, orang sepertinya dia nggak mau diajak berbicara itu kalau sudah menyilangkan tangan. Kemudian posisi kaki orang mengarah kemana dia akan pergi, ini untuk mengecek apakah pendengar penuh perhatian atau tidak ya. Jadi arah kaki nih, mestinya kan ke depan nih kalau kita konseling pasiennya. Tapi kalau dia udah ke arah kanan aja bawaannya kayak udah mau pergi, buru-buru pergi itu berarti dia nggak perhatian ya, dia pengen cepat-cepat pulang. Kemudian body posture yang positif, badan mengarah kepada orang yang berbicara atau duduk dengan rileks, merupakan contoh bahasa nonverbal yang dapat membuat komunikasi baiknya. Rileks aja pokoknya, duduknya santai gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian nanti akan diberikan contoh kalau udah di kelas ya. Jarak personal. Jarak personal sangat terkait dengan tingkat kedekatan individu satu dengan yang lainnya. Jarak area umum sekitar 3 meter atau lebih, jarak normal yang kita pilih dengan kelompok orang ya sekitar 3 meter atau lebih, yaitu berarti area yang bukan area kita ya. Lebih 3 meter atau lebih itu area yang umum. Ya berarti tidak ada kontak sosial dengan kita. Selanjutnya adalah area sosial. Nah, area sosial itu jaraknya 1-3 meter. Jarak yang digunakan untuk komunikasi dengan orang yang tidak begitu kita kenal. Kalau nggak begitu kenal, area sosial itu 1-3 meter, jangan terlalu dekat. Kemudian area personal 0,5 sampai 1 meter.
Jarak yang merasa nyaman dengan orang yang kita kenal. Ini biasanya dengan teman dekat dan sebagainya. Ini biasanya obrolan itu terjadi dengan jarak yang 0,5 sampai 1 meter. Kemudian ada area sahabat 0 sampai 50 0 sampai 50 cm, jarak untuk orang yang kita kenal benar, ya misal suami, istri, anak, sahabat dekat, keluarga. Ini bisa dengan bisik-bisik dan sebagainya kalau 0 sampai 50 cm. Itu tadi ada barier ya, saya singgung di awal, ada barier dalam komunikasi yang dapat menghalangi terjadinya komunikasi, yaitu ada barier lingkungan. Ya, apakah lingkungannya ini memiliki banyak noise, gangguan, berisik dan sebagainya. Kemudian barier personal ini dari si sendernya atau dari si farmasisnya. Apakah dia memiliki masalah ya. Nanti akan muncul ya atau akan nampak dari raut wajah, gestur tubuh dan sebagainya ketika proses konseling. Barier pasien. Ini tadi barier pasien ini terkait dengan sosialnya ya, sosial demografinya, pendidikan dan sebagainya. Ini harus kita pahami barier yang ada pada pasien. Pasiennya misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, maka kita harus bisa menyesuaikan. Misalnya pasiennya hanya bisa bahasa Jawa, ya kita usahakan bagaimana ada orang yang membantu menjelaskan dengan bahasa Jawa sehingga pasien bisa mengerti. Ini barier-barier ini dapat mengganggu komunikasi. Kita harus cari jalan keluarnya. Kalau barier lingkungan, bising, kita pindah. Coba kita buat senyaman mungkin lingkungannya sehingga suara bising tadi hilang. Barier personal ini dari dalam diri kalian. Kalian harus berusaha agar tidak nampak kalian punya masalah pribadi dan sebagainya. Barier pasien tadi ya kita harus pahami. Kemudian barier administrasi dan keuangan. Nah ini kalau misalnya si pasien itu untuk konseling harus melalui proses yang panjang. Ada bayarnya juga misalnya 50.000 untuk konseling dengan apoteker misalnya. Nah ini kan membuat tidak terjadi komunikasi ya, antara apoteker dan antara farmasi dan pasien. Kemudian barier waktu. Nah ini yang paling sering karena farmasi itu adalah tempat terakhir yang dikunjungi pasien sebelum pasien pulang dari rumah sakit. Sehingga biasanya pasien sudah menghabiskan waktu yang lama selama sesampainya di farmasi. Ini mengakibatkan pasien memiliki waktu yang hanya sedikit lagi sebelum dia mau pulang. Bahkan pasien ada yang nggak mau lah dengerin apa lah, udah tahu lah saya gitu misalnya. Saya mau buru-buru pulang karena masalah barier waktu. Baik ya, sekian untuk kuliah KIE pada kali ini. Nah, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap kita menerapkan social distancing. Jangan keluar kecuali dalam kondisi yang mendesak atau penting sehingga penyebaran virus corona ini dapat diatasi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.